apa kabar? Harap kita dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Bersama Miss Lisbeth Chanturi dalam pelajaran sosiologi. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, pelajaran kita sosiologi hari ini yaitu tentang syarat-syarat interaksi sosial. Berikut penjelasan dari disimak dan dipraktikkan. Syarat-syarat interaksi sosial. Adapun di akhir pembelajaran, siswa dapat menjelaskan syarat-syarat interaksi sosial. Kedua, siswa dapat menyebutkan contoh-contoh kontak sosial. Nah, menurut tokoh sosiologi Surjono Sukanto, interaksi sosial terjadi ketika memenuhi dua syarat. Yang pertama, adanya kontak sosial, dan yang kedua yaitu komunikasi. Kontak sosial. Kontak sosial adalah cara masyarakat melakukan interaksi atau komunikasi. Nah, kontak sosial ini terdiri dari kontak sosial primer, interaksi sosial yang dilakukan secara langsung atau tatap muka. Contohnya, seseorang yang sedang berbicara secara langsung. Dan yang kedua, di masa pandemi ini, cukup dengan salam siku itu merupakan kontak sosial secara langsung. Nah, bentuk kontak sosial yang kedua yaitu kontak sosial sekunder adalah interaksi sosial secara tidak langsung dengan bantuan media. Contohnya, menelpon teman atau orang lain dengan bantuan handphone. Nah, mendengarkan radio yaitu dengan bantuan media radio. Yang ketiga, video call via WhatsApp. Nah, kontak sosial dapat berlangsung dalam 3 bentuk. Sebelumnya kita juga sudah mempelajari ini ya anak-anak. Yang pertama, interaksi individu dan individu. Contohnya, seorang kakak yang membantu adiknya belajar. Yang kedua, interaksi individu dan kelompok. Contohnya, seorang guru yang sedang mengajar di depan para murid-muridnya. Yang ketiga, interaksi kelompok dan kelompok. Contohnya, kelompok A dan kelompok B saling berdiskusi. Nah, syarat interaksi sosial yang kedua yaitu komunikasi. Komunikasi adalah cara kita menyampaikan pesan kepada orang lain. Nah, 5 unsur pokok dalam komunikasi. Yang pertama, adanya komunikator. Siapa komunikator itu? Orang yang menyampaikan pesan kepada pihak lain. Kedua, adanya si komunikan. Komunikan itu adalah orang atau sekelompok orang yang menerima pesan. Yang ketiga, adanya pesan, yaitu sesuatu yang disampaikan oleh si komunikator. Dan yang keempat, yaitu media ataupun alat. Dan yang terakhir yaitu efek atau umpan balik, feedback, yaitu perubahan yang diharapkan terjadi pada komunikan setelah mendapatkan pesan dari komunikator. Nah,
Komunikasi ini terdiri dari komunikasi verbal, yaitu dengan bahasa, dan komunikasi nonverbal, yaitu dengan bahasa isyarat. Nah, isyarat ini sering kita lihat pada teman-teman atau saudara-saudara kita yang tunarungu. Oke, sampai sini pembelajaran kita. Thank you ya anak-anak.